Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quran, berjumpa lagi dengan berbagi ilmu Islami bersama Al-Quran Al-Qasbah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, perlindungan kepada kita dan seluruh umat Muslim di dunia, khususnya untuk saudara kita di Palestina. Seperti kita ketahui, pada saat ini warga Palestina dalam keadaan duka akibat serangan berdarah dari Israel. Perang antara Palestina dan Israel semakin berkecamuk sampai saat ini. Tentunya, seluruh negara mengecam perilaku Israel kepada Palestina. Lantas, mengapa Zionis Israel menyerang tak henti-hentinya warga Palestina? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan share video ini kepada sahabat Quran lainnya sebagai bentuk dukungan kita kepada Palestina. Palestina merupakan sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Dijelaskan dalam Al-Quran, keberadaan Palestina merupakan sebagai suatu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kota Mekkah dan Madinah. Karena di tempat tersebut terdapat Masjid Al-Aqsa serta tempat bersejarah diutusnya sejumlah rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama, Alladzi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Ayat tersebut menjelaskan tentang bumi Palestina dan Yordania yang diberkahi. Sehingga tidak heran jika umat Islam Palestina tetap bertahan untuk tetap menjaga Al-Aqsa dan tinggal di jalur Gaza, walaupun Israel terus-menerus merenggut hak-hak mereka. Sedangkan Israel yang merupakan tempat diduduki oleh mayoritas Yahudi ini, keberadaannya terletak di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan gurun pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula oleh daerah otoritas nasional Palestina, jalur Gaza, dan tepi barat. Adanya Israel ini dimulai pada 14 Mei 1948 atau sehari sebelum mandat Inggris di Palestina berakhir. Ketua komunitas Yahudi di Palestina, David Ben-Gurion, mendeklarasikan negara Israel. Dalam deklarasi tersebut, pendiri Israel tidak menyebutkan batas negara tersebut yang membuat negara-negara Arab tidak menyetujui, yang kemudian mengakibatkan perang. Negara Arab seperti Mesir, Suriah, Irak, Libanon, Arab Saudi, dan Yordania menyatakan perang terhadap Israel. Namun, perang berlanjut dengan Israel yang dapat mengendalikan seluruh wilayah Palestina yang kemudian ditandai sebagai wilayah Israel. Akan tetapi, wilayah Gaza dan tepi barat masih tetap menjadi wilayah Palestina, sehingga perang tersebutlah yang menjadi awal konflik Israel dan Palestina. Karena ketidakpuasan terhadap wilayah yang didapat, Israel terus berusaha merebutnya agar bisa menguasai wilayah Gaza dan tepi barat dari Palestina. Israel pun tidak henti-hentinya terus menyerang Palestina agar bisa menduduki kedua wilayah tersebut untuk memperluas negaranya dengan keyakinannya. Sesuai fakta yang terjadi saat ini mengenai kekejaman Israel kepada Palestina, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terlebih dahulu menjelaskan melalui Al-Quran dengan menegaskan sikap buruk kekejaman Israel, yaitu memiliki sifat yang kejam dan kasar. Salah satunya diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-160. Karena kezaliman orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Kini, keberadaan Palestina terancam karena serangan Israel, kenyamanan hidup mereka telah diusik, fasilitasnya banyak yang dihancurkan, bahkan dirampas kebebasan beragamanya. Mereka bukan lagi harus merelakan harta bendanya yang hilang, tapi lebih daripada itu, mereka harus mengikhlaskan ditinggal orang-orang yang terkasih. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan untuk Palestina terhadap Israel yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-6. Kemudian, kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan menyelamatkan saudara kita di Palestina dan
Mari berikan dukungan terhadap perjuangan warga Palestina dengan doa dan dukungan terbaik kita dalam misi kemanusiaan untuk warga Palestina. Bukan saatnya diam, tapi saatnya beraksi tunjukkan dukungan kita untuk Palestina. Sampai jumpa di informasi Islami lainnya bersama Al-Quran Al-Qasbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.